Alhamdulillah kita ketemu lagi di semester 2 ini ya. Teman-teman ini udah pada kenal kan ya sama saya. Nah, di semester ini kita akan belajar saya belajar bersama-sama karena saya juga masih terus belajar ya sampai saat ini. Kita nanti akan bareng-bareng diskusi dan belajar tentang topik mata kuliah besarnya adalah manajemen kualitas. Nah, di sini saya menggunakan referensi buku dari Dorothee Wahyu Arini. Jadi Ibu Dorothee Wahyu Arini, yang mana judul bukunya itu adalah Manajemen Kualitas, yang merupakan buku materi pokok untuk universitas terbuka. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah rame. Tunggu sebentar, saya tulis absennya dulu ya. Dan saya tulis absennya dulu. Ini Mbak Sulis, Mbak Yusni, oke sebentar, Mbak Sulis, Mbak Yusni, Mbak Indriati, Mbak Indri nggih. Indri, Mbak Ari, Mbak Uswatun. Silahkan masuk, Mbak. Oke, kita kembali ke materi. Nah, di sini ini nanti saya ulangi lagi. Mungkin teman-teman Waalaikumsalam Mbak Uswatun, selamat masuk kelas. Nah, ini nanti saya ulangi lagi walaupun teman-teman mungkin sudah tahu ya aturannya bagaimana untuk masalah penilaian di dalam universitas terbuka ini. Nah, di sini penilaian dari tutor itu akan terdiri dari 2 tugas dan juga 1 kuis. Ini kebetulan saya belum memikirkan tugasnya gimana. Mungkin besok kita bisa diskusikan bersama-sama ya. Kan kita besok ketemuan TTM. Nah, untuk tugasnya itu kebetulan saya juga belum merencanakan, dan 1 kuis nanti akan coba saya pikirkan dulu nanti tugasnya seperti apa dan kuisnya seperti apa. Nah, ini untuk untuk materi di manajemen kualitas. Yang pertama itu di modul pertama kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen kualitas. Nah, di sini kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, di dalam konsep dasar kualitas itu kita nanti akan membahas tentang 4 poin yang lebih detailnya, yaitu tentang pengertian kualitas, lalu pentingnya kualitas, konsep kualitas pada industri manufaktur, dan juga konsep kualitas pada industri jasa. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya seperti apa bentuknya industri manufaktur dan seperti apa bentuknya industri jasa. Kalau manufaktur itu sebuah industri yang menghasilkan produk yang tampak atau kasat mata. Kalau industri jasa itu yang tidak kelihatan. Ya contohnya misalnya jasa pengiriman uang kayak gitu. Itu kan yang dia lakukan itu adalah membantu kita untuk apa ya istilahnya, memindahkan uang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau jasa manufaktur misalnya perusahaan furniture gitu ya, itu kan produknya kelihatan, produknya tuh furniture rumah tangga. Nah, untuk konsep kualitas itu sendiri, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa pada masa dulu itu ya produk-produk yang cacat yang bisa menyebabkan kecelakaan, kerusakan, atau pencemaran itu kadang kurang menjadi masalah utama, karena yang penting itu bisa memproduksi banyak sehingga banyak yang bisa beli dan kita banyak untungnya. Tapi sebenarnya itu sebuah konsep yang
kurang tepat menurut saya, karena kenapa di situ kan yang penting jumlahnya saja yang banyak, kuantitasnya saja, tapi bukan kualitasnya. Padahal untuk bersaing itu kan kita butuh untuk memiliki sebuah kualitas dalam produk kita itu. Oke, silahkan Mbak Anis. Saya catat ya absennya. Tidak apa-apa Mbak Anis, silahkan masuk. Nah, dimana kalau masa dahulu itu seperti itu, yang penting bisa menghasilkan yang banyak gitu. Padahal banyak saja kalau tidak berkualitas kan juga belum tentu bagus. Nah, kalau di masa yang sekarang, sasaran produksi itu lebih mengarah pada penciptaan produksi yang bisa laku, sehingga tekanannya tuh beralih bukan ke jumlah tapi ke mutu. Jadi bukan hanya memikirkan kuantitas tapi lebih ke memikirkan bagaimana kualitasnya. Kalau misalnya kita berbicara tentang kualitas itu sebenarnya kualitas sama mutu gitu ya. Biasanya kita sebut dia sebagai dengan istilah mutu. Dalam menilai sebuah mutu, orang itu biasanya menilainya dengan menggunakan unsur-unsur harga yang wajar. Contohnya, misalnya harga yang sesuai dengan kualitasnya, itu salah satu unsur untuk menilai sebuah kualitas. Jadi seperti dibilang enek rego enek rupo, seperti itu. Oke, saya tulis lagi. Mbak Tri, silahkan masuk. Nah, lalu unsur lain adalah ekonominya. Ekonomi ini berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan kualitas itu sendiri, atau juga bisa berhubungan dengan kemampuan orang untuk mencapai sebuah produk yang berkualitas. Karena sebenarnya kualitas itu sendiri itu tidak bisa diartikan sesuatu yang yang paling baik itu adalah pasti sesuatu yang berkualitas. Tapi sesuatu yang berkualitas kita mungkin telaah lagi, itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Kualitas berlebihan itu pun bukan berarti terus bagus, karena kualitas yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan, itulah kualitas. Tidak apa Mbak Iis, silakan masuk. Nah, unsur lain untuk menilai sebuah kualitas adalah, misalnya ini produk gitu ya, adalah tentang awet tidaknya produk itu. Kadang itu bisa digunakan sebagai indikasi untuk menilai produk itu berkualitas atau tidak. Lalu misalnya kayak jasa ataupun juga produk, apakah itu aman untuk digunakan. Lalu penilaian lagi, apakah mudah digunakan, mudah dibuat, dan juga untuk kasus yang sekarang ini, yaitu kita cenderung ke ramah lingkungan, berarti apakah produk itu mudah dibuang atau mudah didaur ulang, seperti itu. Jadi ini tadi kita saya simpulkan lagi, kita membahas tentang bagaimana menilai sebuah kualitas dari harganya yang wajar, tingkat ekonomi, awetnya sebuah produk, amannya sebuah produk, mudah digunakannya sebuah produk, mudah dibuatnya sebuah produk, dan mudah dibuangnya sebuah produk. Oke, itulah sebuah konsep kualitas. Kalau mungkin sebelumnya teman-teman kita belajar bersamanya itu untuk yang hitungan ya. Kalau hitungan itu mungkin istilahnya tuh gampang dibayanginya gampang. Kalau yang sekarang ini kita pelajari, mungkin teman-teman bayanginya mungkin ini yang seperti apa sih sebenarnya dimaksud, yang diomongin seperti apa ya, kayak gitu. Sebenarnya ya agak susah gitu kalau misalnya membayangkan sesuatu yang konsep. Mungkin nanti apa yang kita pelajari ini akan berguna saat teman-teman mendapati sebuah masalah
yang kebetulan masalah itu bisa diselesaikan dengan apa yang kita pelajari saat ini. Baru saat itu pasti ingat, oh iya ya maksudnya itu yang seperti ini gitu. Misalnya kayak yang dimaksud kualitas tuh misalnya saya tuh butuh barang atau butuh HP gitu ya, HP yang HP yang spesifikasinya ABCD. Nah kalau ada HP yang spesifikasinya kurang atau lebih, bagi kita mungkin itu itu tidak sesuai gitu, artinya itu tidak berkualitas menurut perspektif kita gitu. Oke, nah sebentar saya tulis lagi. Mbak Syamsiatul Muzayyanah. Oke. Nah, selanjutnya lagi di sini nanti setelah konsep kualitas, di mana kalau dulu orang lebih mementingkan kuantitas, sekarang orang lebih cenderung untuk memikirkan kualitas. Kenapa? Karena kualitas itu kan yang menilai konsumen. Jadi kalau bisa kita harus bisa memberikan apa yang dibutuhkan konsumen sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen agar kita terpilih. Kalau kita terpilih otomatis kan ada keuntungan masuk di kita. Nah, oke. Nah, di sini kita akan membahas nanti tentang pengertian kualitas, pentingnya kualitas, konsep kualitas pada industri manufaktur dan juga jasa. Oke, selanjutnya untuk pengertian kualitas. Nah, di sini sebenarnya untuk kualitas itu sendiri itu adalah sebuah istilah yang sifatnya itu subjektif, sehingga masing-masing orang itu bisa memiliki definisinya sendiri-sendiri. Tetapi coba kita lihat untuk definisi masing-masing orang itu seperti apa. Apakah cenderung pada sebuah kesimpulan yang sama atau tidak gitu. Nah, di sini ada banyak ilmuwan yang memberikan sebuah definisi tentang kualitas. Yang pertama yaitu bernama Ishikawa. Di tahun 43, Ishikawa mengartikan kualitas itu sebagai hal untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan mencari pengaruh sebab akibat atau cause and effect diagram dalam masalah kualitas. Jadi di Ishikawa itu dia itu melihat kualitas sebagai suatu alat untuk memperbaiki kinerja atau alat untuk membuat perbaikan secara terus-menerus, di mana di situ perbaikannya itu dilakukan dengan cara mencari penyebab terjadinya sebuah masalah pada kualitas. Misalnya gini, kita contohnya kita pengen membuat sebuah baju rajutan gitu ya, baju rajutan, atau mungkin gak usah rajutan ya, mungkin kita mau bikin sebuah baju gitu ya. Baju itu jadi, habis baju itu jadi terus kita cek, aduh ternyata kekecilan atau ternyata ada yang sobek gitu. Kalau kekecilan itu kenapa? Apa penyebabnya kekecilan gitu. Kualitas yang kita lihat dari baju itu kan ukurannya sesuai, modelnya sesuai. Kita lihat dari kualitas ukurannya saja. Misalnya tiba-tiba terus kekecilan. Loh, kenapa kok jadi kekecilan? Apa penyebabnya kekecilan? Misalnya yang menyebabkan kekecilan itu adalah pekerjanya. Kenapa pekerjanya kok bisa membuat baju kok tidak sesuai ukurannya? Kita cari penyebabnya sampai tidak ada penyebab dasar yang bisa mengakibatkan masalah itu. Nah, disitulah Ishikawa melihat sebuah kualitas atau hasil dari sebuah produk yang diproduksi untuk memperbaiki produk-produk selanjutnya agar bisa selalu memperbaiki kualitasnya. Oke. Lalu untuk ahli kualitas yang kedua atau ilmuwan kualitas yang kedua yaitu Juran di tahun 1962 itu mendefinisikan kualitas itu adalah sebagai kesesuaian dengan tujuan atau manfaat. Nah, ini seperti tadi, kalau misalnya kita ingin
menginginkan manfaatnya, misalnya HP manfaatnya hanya bisa telepon saja, ya artinya HP yang berkualitas itu yang cuma bisa telepon. HP yang bisa telepon dan juga bisa dipakai untuk kamera, yaitu mungkin juga berkualitas atau lebih berkualitas, tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhannya, mungkin seperti itu. Nah, nanti di slide-slide berikutnya kita akan bahas kenapa kualitas itu tidak perlu terlalu berlebihan, hanya cukup sesuai saja sama kebutuhan dan manfaat yang ingin dicapai, gitu. Lalu untuk ahli yang ketiga bernama Crosby di tahun 1979, di sini dia menyatakan bahwa kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, ketersediaan, delivery, pengiriman, reliability, keandalan, maintainability, ini perawatannya, dan juga cost effectiveness-nya atau hemat biayanya. Ini itu yang menentukan kualitas. Jadi kualitas itu ditentukan oleh hal-hal yang saya cetak miring di sini. Itulah yang menentukan kualitas. Bagaimana ketersediaannya, bagaimana istilahnya misalnya kita pesan itu apakah bisa sampai cepat atau enggak. Kalau reliability itu istilahnya, reliability itu istilahnya misalnya dari kata dari terminologi atau katanya, itu artinya adalah sebuah keandalan. Nah, sebuah keandalan. Di situ keandalan itu istilahnya misalnya dia itu tuh punya fungsi, dia itu tuh bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal, itulah keandalan. Jadi itu menentukan apakah sebuah produk itu berkualitas atau enggak. Lalu mudah dirawat, lalu apakah dia biayanya itu yang seperti saya bilang tadi enek rego enek rupo itu atau enggak, gitu ya. Nah, Mbak Dwi, oke. Silakan masuk, Mbak. Iya, tidak apa-apa. Sebentar ini. Teman-teman dengar suara saya kan ya? Semoga dengar. Oke. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Lalu untuk ahli keempat. Nah, ahli keempat itu yaitu Deming di tahun 1982. Beliau menyatakan bahwa kualitas itu harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan, baik sekarang dan masa depan. Kenapa begitu? Karena diharapkan produk yang berkualitas itu kita nggak usah ganti-ganti lah gitu. Jadi sekali beli kita tetap bisa menggunakan fungsinya itu baik sekarang ataupun seterusnya. Jadi bisa hemat biaya. Itu dari Deming. Nah, lalu dari ISO, di ISO itu International Standard of Operation. Kalau nggak salah ya, saya O-nya lupa. Itu di ISO 8402 dan NS itu Standar Nasional Indonesia di tanggal 9 di nomor 19/8402/1991 itu mendefinisikan kualitas itu adalah keseluruhan karakteristik dari produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, kalau dari yang ISO ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya dari Ishikawa sampai Deming tadi dan juga dari ISO itu sebenarnya intinya kualitas itu relatif terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi kalau bisa jangan berlebihan atau jangan juga kurang. Gitu ya.
Oke, selanjutnya sebelumnya kita kembali lagi. Nah, sebenarnya dari pengertian kualitas dari masing-masing ahli ini, kita bisa simpulkan bahwa untuk Juran itu mendefinisikan sebuah kualitas itu, untuk Ishikawa mendefinisikan sebuah kualitas itu adalah sebagai alat untuk bisa terus melakukan perbaikan. Kalau Juran itu kualitas itu adalah sebuah kesesuaian dengan penggunaannya. Lalu kalau Crosby itu kualitas itu adalah kesesuaian dengan syarat atau kebutuhannya. Lalu kalau Deming itu menerjemahkan kualitas sebagai sebuah sistem yang bebas dari kesalahan, sehingga dia saat sudah diproduksi harus tetap bisa digunakan baik sekarang ataupun masa depan, seperti itu. Nah, selanjutnya dari pengertian kualitas berdasarkan pendapat para ahli tentang pengendalian kualitas yang tadi sudah kita bahas di depan itu, kita dapat tarik kesimpulan bahwa kualitas itu merupakan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan organisasi atau perusahaan dan kesesuaian dengan permintaan atau keinginan pelanggan. Jadi, kalau misalnya kita gabungkan semuanya tadi, kualitas itu sebenarnya sesuatu yang menjembatani antara konsumen dengan produsen. Jadi itu harus sesuai dengan kesesuaian, harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan dan juga sesuai dengan permintaan atau keinginan pelanggan. Jadi kita bisa dapatkan kondisi win-win solution antara antara perusahaan dan juga konsumen. Gitu. Mbak Nur Laila, tidak apa Mbak Nur Laila, silahkan masuk. Saya catatnya. Oke. Nah, oke. Dan di sini kualitas untuk sebuah perusahaan itu untuk kualitas produk maupun pelayanan itu harus diperbaiki dan ditingkatkan standarnya. Ini adalah apa ya? Kalau tadi kan kita bilang kualitas itu menjembatani antara konsumen dengan produsen. Nah, kalau di dalam perusahaan itu sendiri, kualitas produk ataupun kualitas pelayanan itu harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan standarnya. Atau di sini yang kalau kita ingat tadi penjelasan dari Ishikawa, kalau kualitas itu digunakan untuk bisa memperbaiki sehingga lebih baik dan lebih baik produk selanjutnya ya. Nah, kenapa di sini perusahaan harus bisa selalu meningkatkan kualitas produk ataupun kualitas pelayanannya? Karena mereka butuh untuk tetap bertahan dan bersaing melawan para kompetitor-kompetitornya. Nah, misalnya gini, yang sekarang juga masih bertahan boomingnya kan online shop ya. Online shop itu kualitasnya satu, menurut saya adalah kualitas dari produknya terhadap gambar yang dia cantumkan. Lalu kedua, kualitas tentang pengirimannya kepada kita, apakah lambat ataukah cepat. Nah, lalu kalau untuk harga, ini bisa diukur dari bagaimana hasil produknya dan harga yang sebenarnya harus kita bayarkan. Nah, kalau misalnya dia tidak memperbaiki, misalnya dulu pas dia lagi awal bangun online shop, dia masih belum punya supplier yang oke, akhirnya pengirimannya lama. Tapi kalau dia seperti itu terus, lama-lama dia pasti akan ditinggalkan oleh konsumen yang mendapatkan produk sesuai dengan keinginan, tapi tapi pada toko online shop yang bisa memberikan pelayanan lebih cepat gitu. Pasti dia akan pindah. Nah, untuk itu harus tetap selalu ditingkatkan kemampuan untuk melayani konsumennya ataupun juga kemampuan untuk menghasilkan sebuah produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, di sini artinya kalau misalnya perusahaan itu harus selalu memperbaiki kualitasnya, maka
perusahaan itu harus menerapkan konsep kualitas yang bersifat menyeluruh, baik untuk produk maupun prosesnya. Kenapa? Karena di setiap tahapan proses itu memiliki pelanggan. Jadi, kalau misalnya gini, seperti tadi online shop. Online shop itu kan dia ngambil dari supplier. Pelanggannya adalah pemilik online shop itu sendiri. Nah, pelanggan online shop adalah pelanggan yang sebenarnya. Di sini kualitas itu adalah sebuah sistem yang mana kita harus menerapkan kualitas itu pada seluruhnya, yaitu suppliernya, diri kita sendiri yang memiliki online shop itu harus memiliki kualitas. Yang mana kalau misalnya supplier itu nggak bisa memfasilitasi kita dengan pengiriman yang cepat, otomatis kan kita akan mencari supplier mana sih yang mau menyediakan pengiriman barang yang cepat, contohnya seperti itu. Karena itu akan berhubungan dengan kepuasan pelanggan kita untuk menerima produk yang kita jual ke mereka. Jadi kita itu kalau misalnya untuk perusahaan, kalau online shop itu sebenarnya lebih ke jasa ya, karena dia hanya menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau yang tidak jasa itu adalah misalnya kayak tekstil atau perusahaan yang menghasilkan bajunya itu sendiri gitu. Contohnya misalnya kayak Zara atau Net. Kalau Net kan teman-teman pasti udah pada ngerti ya, Net, Zara juga pasti udah pada ngerti, soalnya juga udah umum dan udah populer ya. Itu mereka itu adalah perusahaan yang menghasilkan produk. Nah, mereka kalau misalnya mereka mau untuk terus lebih baik, mereka tidak boleh kalau hanya memikirkan hasil dari produk akhirnya saja. Kenapa? Karena misalnya proses pembuatan baju itu kan dari benang jadi kain jadi baju. Nah, kalau pemilihan benangnya nggak bagus, menjadi kainnya juga jelek. Habis itu jadi bajunya otomatis pasti lebih jelek, seperti itu. Untuk itu, konsep kualitas itu harus diterapkan secara menyeluruh dalam semua proses di dalam alurnya, baik dari awal sampai akhirnya. Seperti itu. Nah, oke. Kenapa di sini sebuah alasan lagi kenapa perlunya penerapan sebuah konsep kualitas pada keseluruhan proses. Hal ini tuh digunakan karena jika kualitas dalam setiap tahap proses itu dievaluasi, kemungkinan terjadinya kerusakan di akhir proses itu bisa dikurangi. Kalau kemungkinan kerusakan di akhir proses bisa dikurangi, artinya kita bisa mengurangi dihasilkannya sebuah produk cacat atau produk yang reject di akhir produksi nanti. Gitu. Nah, oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Pentingnya sebuah kualitas. Mengapa kualitas itu penting atau diperlukan? Alasannya itu adalah satu, konsumen itu menjadi lebih canggih saat ini ya dalam selera dan juga pilihannya. Konsumen itu punya banyak alternatif untuk memilih kemana sih dia akan memutuskan untuk melakukan sebuah transaksi jual beli. Untuk itu kita perlu kualitas untuk membuat mereka akhirnya memilih kita sebagai partner untuk transaksi jual beli kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, kenapa kualitas itu perlu untuk dipikirkan? Itu hubungannya antara kompetensi atau persaingan terhadap terhadap kompetitor atau perusahaan-perusahaan saingan kita, yang mana sekarang ini menjadi lebih ketat dan juga lebih canggih. Contoh saja online shop, sudah berapa online shop sekarang? Sangat banyak. Atau juga misalnya istilahnya apapun lah sekarang kita lihat, nggak ada yang cuma satu penjualnya, pasti banyak.
Untuk itu di situ kita perlu kualitas agar kita terpilih menjadi pemenangnya. Nah, lalu kenapa kualitas itu penting? Berhubungan lagi dengan penerapan konsep kualitas pada seluruh sistem aliran proses kita. Karena kita perlu memikirkan sebuah kenaikan biaya yang bisa terjadi kalau misalnya kita tidak menerapkan kualitas itu. Dimana kalau adanya kenaikan biaya pada sebuah sistem yang mengalami kerusakan itu hanya bisa diatasi lewat perbaikan kualitas proses dan peningkatan produktivitas tanpa henti. Jadi kualitas itu gak ada akhirnya sebenarnya, harus terus ditingkatkan. Dan juga kualitas itu standarnya itu berubah tiap waktu, dia itu sifatnya dinamis. Kalau sekarang mungkin contohnya kita rubah saja untuk masalah fashion. Kalau misalnya zaman dulu tentang celana baggy sama celana cutbray, itu tergantung ngetrennya pada saat itu apa. Kalau ngetrennya lagi celana baggy atau pensil, sekarang menjadi pensil ya, maka pasti yang model celana yang berkualitas ya yang baggy itu. Kalau misalnya modelnya lagi cutbray, ya pasti orang pada memilih yang cutbray. Itulah kenapa kita harus terus mengikuti perkembangan itu. Nah, itu kalau misalnya di model fashion. Tapi kalau misalnya di model teknologi, di bidang teknologi, HP kalau dari zaman dulu sampai sekarang bisa kita lihat sendiri apa yang terjadi di perubahan fitur pada HP. Dari yang zaman dulu HP besar-besar cuman bisa buat nelpon, terus berubah jadi bisa buat SMS, terus tambah lagi sekarang bisa buat kamera atau foto, tambah lagi sekarang bisa pakai video call, tambah lagi HP zaman sekarang yang ada sistemnya bisa untuk kerja ngedit Word atau mungkin ngedit PowerPoint, seperti itu. Perkembangan yang seperti itu, kalau kita hanya berhenti pada satu standar kualitas aja, maka kita pasti akan tertinggal. Karena kualitas itu sifatnya dinamis, terhadap waktu dia akan selalu berubah. Jadi kita harus mengikutinya. Oke. Nah, di sini kenapa kita itu penting untuk meningkatkan kualitas. Hasil dari peningkatan kualitas itu bisa kita lihat dari kita akan bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Di sini kita bisa baca dari buku. Sebentar saya buka dulu. Sebentar. Nah, reputasi perusahaan. Sekarang misalnya kayak Zara, itu yang udah mendunia ya, lebih internasional dibandingkan dengan Net. Kenapa mereka kok sangat terkenal? Di telinga kita udah biasa gitu misalnya dengar itu. Atau mungkin untuk HP, mungkin kalau misalnya yang dilihat dari sebuah kualitasnya atau gaya lifestyle-nya, mungkin iPhone ya, Apple, itu mungkin kesannya reputasinya sangat tinggi. Tapi contoh, jangan Apple lah yang pasti istilahnya ya itu pasti udah tinggi. Kenapa dia kok tinggi? Karena mungkin kualitas-kualitas di dalamnya. Nah, tapi yang mungkin kita bisa bandingkan sama yang beberapa HP lain yang memiliki sistem operasi yang sama. Contoh misalnya Samsung kan Android, ada mungkin Android yang lain. Tapi kalau Samsung itu kita dengar sudah biasa gitu ya dengan Samsung. Tapi kalau misalnya dengar sebuah merek Android yang kita nggak kenal, kita nggak mungkin akan percaya untuk membeli produknya begitu saja. Pasti kita akan lebih memilih produk yang mereknya itu punya reputasi yang bagus, atau mereknya itu yang terkenal gitu istilahnya. Terkenal itu kenapa? Kenapa dia bisa terkenal? Itu yang harus kita cari. Dia bisa terkenal karena dia bisa
menjaga dan bahkan meningkatkan kualitasnya. Nah, disitulah juga salah satu alasan mengapa kualitas itu penting. Kualitas itu juga bisa menurunkan biaya. Dari tadi, kalau misalnya kita menjaga kualitas, artinya kita menghindari terjadinya sebuah produk rusak atau produk gagal, yang artinya kita tidak sia-sia mengeluarkan biaya untuk menghasilkan produk yang kita produksi. Karena kalau misalnya kita terapkan kualitas dan kita cek kualitas pertahapannya, otomatis kemungkinan sebuah kerusakan itu bisa kita minimalisir, yang artinya kemungkinan biaya yang tinggi itu bisa kita kurangi. Nah, peningkatan pangsa pasar ini juga berhubungan dengan kualitas. Misalnya peningkatan pangsa pasar itu, kalau misalnya dulu mungkin sebentar, ini contohnya itu peningkatan pangsa pasar itu adalah konsumen kita jadi lebih banyak gitu istilahnya ya. Tapi mungkin tidak hanya konsumen jadi lebih banyak. Contoh mungkin sekarang Samsung dulu kan mungkin hanya produksi HP, sekarang dia juga bisa produksi laptop. Nah, itu kan juga istilahnya dia sudah punya pangsa pasar di laptopnya yang merek Samsung itu. Nah, lalu kualitas itu juga penting karena kita perlu untuk bertanggung jawab pada produk yang kita hasilkan. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita jual baju gitu ya, kok ternyata bajunya ada yang robek dan nggak ada tapi kalau baju mungkin nggak ada garansi, mungkin kita ganti saja. Kalau untuk pertanggungjawaban produk itu, kita contohnya kita ubah ke produk teknologi aja, misalnya kayak HP. Pertanggungjawaban produk itu diwujudkan seperti garansi gitu ya. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap hasil yang kita buat yang dibeli oleh konsumen. Untuk itu kita harus membuatnya berkualitas agar kita tidak perlu menanggung adanya sebuah pertanggungjawaban yang harus kita kerjakan karena produk kita ternyata ada rusaknya gitu. Seperti itu. Lalu berdampak pada pasar internasional. Kalau misalnya sebuah produk sudah sukses di pasar lokal, otomatis dia akan bisa merambah ke pasar internasional. Nah, lalu yang keenam itu penampilan produk atau jasa. Nah, sebentar. Untuk penampilan produk atau jasa ini, biasanya kualitas itu akan membuat produk atau jasa itu dikenal, dan hal ini tuh akan membuat perusahaan atau organisasi yang menghasilkan produk atau menawarkan jasa itu juga dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. Nah, istilahnya ini penampilan produk atau jasa kayak image-nya gitu ya. Misalnya kayak saya sudah sangat suka sama Nokia. Jadi walaupun memang ada Samsung yang model baru atau mungkin iPhone baru, saya nggak akan tertarik karena saya sudah punya image, istilahnya saya sudah suka, fanatik gitu ya sama merek Nokia gitu. Jadi di sini penampilan produk atau jasa itu, kualitas penampilan produk atau jasa itu sangat mempengaruhi nanti konsumen kita seperti apa, loyalitas atau kesetiaan konsumen seperti apa. Karena jangan salah, walaupun iPhone itu misalnya paling ngetrend, paling oke, tapi ada juga orang-orang yang tidak terlalu suka menggunakan produknya iPhone. Contoh, dikarenakan dia mungkin kalau misalnya mau download aplikasi harus bayar, contoh seperti itu. Terus kadang kalau prosesnya nggak masalah sih ya, tapi kalau misalnya produknya
Apple yang lain, contoh misalnya laptop Mac gitu, itu kan operasinya berbeda. Maka orang itu untuk memilih akan lebih cenderung mempertimbangkan bagaimana ya nanti kalau saya menggunakannya, bagaimana ya nanti gampang tidaknya digunakan atau mudah enggaknya saya nanti untuk menggunakannya. Itu akan menjadi pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah dia akan membeli produk itu atau tidak. Lalu pentingnya kualitas itu karena saat kita memperbaiki kualitas terus-menerus, kualitas yang kita bangun itu akan bisa dirasakan oleh konsumen, dan itu akan membuat konsumen itu tuh loyal pada produk yang kita hasilkan. Oke. Selanjutnya masih pada topik pentingnya kualitas. Di sini kualitas itu harus menyeluruh, di mana perencanaan kualitas itu harus bisa ditunjukkan oleh perusahaan dengan beberapa karakteristik tertentu yang menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah bisa menerapkan kualitas itu secara menyeluruh, yaitu karakteristik-karakteristik yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan itu sudah bisa menerapkan kualitas secara menyeluruh. Itu adalah: satu, perusahaan itu akan berfokus pada pelanggan. Dua, tujuan utamanya itu adalah bagaimana terus meningkatkan kualitas. Lalu yang ketiga, mereka menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Yang keempat, komitmen terhadap kualitas dalam jangka panjang. Di sini ini berhubungan dengan perbaikan terus-menerus ya. Lalu mengadakan kerja tim, jadi bisa saling berbagi pendapat satu dengan yang lain. Lalu yang keenam, mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan. Lalu yang ketujuh, memberdayakan pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan adalah adanya kebebasan dalam mengadakan pengendalian. Lalu yang kesembilan, adanya keseragaman dan kesamaan tujuan. Lalu yang ke-10 adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan maupun seluruh personil organisasi. Nah, oke. Selanjutnya, kualitas pada industri manufaktur. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang perbedaan kualitas dari industri jasa dengan industri manufaktur. Untuk industri manufaktur, di sini kita ada beberapa dimensi kualitas menurut industri manufaktur. Dimensi itu meliputi performance, di mana performance itu menunjukkan kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri. Lalu feature itu adalah ciri khas produk yang membedakan dari produk lain. Lalu reliability itu kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya. Nah, ini tadi kita sudah sempat ngobrol tentang kehandalan. Kehandalan itu apa? Kehandalan itu dia mampu untuk menjalankan fungsinya secara maksimal. Itulah kehandalan. Nah, atau di sini reliability juga dibilang kemungkinan rusaknya itu rendah. Lalu 4, conformance. Conformance itu kesesuaian produk dengan syarat, ukuran, karakteristik desain, dan operasi yang ditetapkan. Lalu durable, tahan lama, ini istilahnya awet, itu durable. Lalu serviceability, itu mudah untuk diperbaiki. Estetik itu indah atau ya bentuknya bagus lah ya gitu. Lalu perception itu fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra dan reputasinya. Nah, persepsi inilah kebanyakan orang-orang itu kebanyakan orang-orang itu punya persepsinya sendiri dalam menentukan dia itu mau beli apa gitu. Seperti itu.
sini kualitas pada industri manufaktur itu selain menekankan pada produk yang dihasilkan, juga perlu diperhatikan kualitas pada proses produksi. Seperti tadi dibilang, kualitas itu harus diterapkan secara menyeluruh. Di sini kenapa dalam produksi manufaktur itu kualitas juga harus diterapkan pada proses produksi? Karena itu akan bisa mengurangi biaya, sebab dia bisa mengurangi kemungkinan kesalahan atau kerusakan yang mungkin terjadi. Dan saat kesalahan itu sedini mungkin diketahui, maka biaya perbaikannya itu jauh akan lebih murah dibandingkan saat kesalahan itu terlambat untuk diketahui. Oke. Selanjutnya, untuk dimensi pada industri jasa. Kalau pada industri jasa itu komunikasi. Itu adalah hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa. Credibility itu kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa. Security, keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Knowing the customer, itu adalah paham atau istilahnya pemberi jasa itu paham terhadap kebutuhan dan harapan dari konsumennya atau pemakai jasa. Lalu tangible itu dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan yang bisa diukur atau dibuat standarnya. Lalu reliability itu konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji para penerima jasa. Lalu responsiveness itu tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa. Lalu kompetensi itu kemampuan atau keterampilan pemberi jasa untuk memberikan jasanya kepada penerima jasa. Lalu selanjutnya itu akses, itu adalah kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh penerima jasa. Lalu kostesi itu kesopanan, respek atau perhatian dan kesamaan dalam hubungan personil. Nah, di sini untuk meningkatkan kualitas jasa yang ditawarkan itu tidak semudah untuk meningkatkan kualitas produk. Kenapa? Karena karakteristik sebuah jasa yang unik. Jasa itu nggak bisa dilihat karena adanya standar, kita bisa menilai kualitas jasa kita. Tapi dia tidak semudah perbaikan kualitas pada produk manufaktur. Oke. Nah, untuk itu peningkatan kualitas jasa itu juga akan berdampak pada organisasi secara menyeluruh. Contoh, mungkin kalau industri jasa yang mungkin teman-teman juga sering di sini sering temui dan juga sering gunakan, itu mungkin bisa jasa pengiriman barang seperti di indeks itu, bisa jasa pengiriman uang. Contoh misalnya seperti di Toko Indo Toko Indo, atau juga di Western Union. Mereka itu adalah contoh-contoh industri jasa yang mana dimensi kualitasnya itu ada 10 ini. Kalau mereka itu memenuhi 10 ini dan itu bisa memuaskan konsumennya, pasti mereka itu industri jasanya pasti akan maju dan pasti akan punya banyak konsumen. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya sebentar teman-teman, saya lihat ini kok ada 14 tapi saya tulisnya absen kok cuman 11 ya. Sebentar saya cek dulu ya. Harusnya berarti ada 11. Kalau sama saya ada 13. Ini berarti ada kurang 2 orang lagi. Dwi Wijayanti sudah. Sulastri Sukadi. Oh, Mbak Sulastri. Mohon maaf sebentar. Belum tak catat ternyata tadi.
Mbak Sulastri. Mohon maaf, Mbak. Sebentar, tak ceknya satu-satu. Oh, mungkin saya lihat di sini. Oh iya ya, di sini. Oh, Mbak Indri ada dua. Oh, Mbak Indriati ada dua. Oke, sip. Sudah. Oke, sudah. Oke, sudah. Duplikatnya. Duplikatnya Mbak Indi. Eh, Mbak Indri. Yuk, oke, selanjutnya di bab modul 1.2 itu kita akan melihat perkembangan manajemen kualitas. Nah, tadi kita sebelumnya kan sudah diskusi tentang konsep kualitas, lalu pengertian kualitas. Nah, lalu setelah kita mengetahui konsep dan pengertian tentang kualitas, selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang manajemen kualitas. Yang mana manajemen kualitas ini akan digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas. Nah, di dalam pokok bahasan ini kita akan belajar tentang pengertian manajemen kualitas, sejarah perkembangan manajemen kualitas, model-model manajemen kualitas dari Deming, Juran, dan Crosby. Itu salah tulis, bukan Crosby tapi Crosby. Oke, selanjutnya pengertian dari manajemen kualitas. Nah, seperti yang kita tahu, istilah kualitas itu tidak akan terlepas dari yang namanya manajemen kualitas. Kenapa? Kualitas itu kan hanya terminologi. Lalu apa yang kita kerjakan untuk terminologi atau standar kualitas itu adalah melakukan manajemen di dalamnya. Untuk itu istilah kualitas itu tidak akan terlepas dari manajemen kualitas yang akan mempelajari setiap area dari manajemen operasi, dari perencanaan lini produksi dan juga fasilitas sampai penjadwalan dan memonitor hasil. Jadi, langkah-langkah yang kita kerjakan untuk memenuhi sebuah standar kualitas yang kita definisikan, itulah yang namanya manajemen kualitas. Untuk itu, di sini definisi dari manajemen kualitas itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan prinsip kualitas dalam organisasi atau perusahaan. Itulah, jadi yang kita kerjakan terhadap objek kualitas itulah manajemen kualitas. Nah, di mana di sini tanggung jawab manajemen kualitas itu akan ada pada semua level dalam organisasi. Kenapa begitu? Karena konsep kualitas itu harus diterapkan secara menyeluruh dalam sebuah sistem. Oleh karena itu tanggung jawab manajemen kualitas pun harus ada pada semua level dalam organisasi. Yang mana ini akan dilakukan dari awal proses sampai akhir proses. Dan inilah yang akan mendasari konsep zero defect atau konsep tanpa kerusakan, yang mana sepertinya kayaknya mustahil gitu ya adanya sebuah zero defect. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk terus menjalankan perbaikan itu, maka zero defect itu pasti nanti akan bisa terwujud. Nah, lalu di sini kita akan melihat sejarah perkembangan manajemen kualitas. Di sini perkembangan konsep kualitas modern itu adalah sebagai berikut. Berawal dari inspeksi. Inspeksi itu pengecekan setelah produksi dan melaporkan ke pabrik. Jadi perkembangan kualitas itu berawal dari kita hanya ngecek setelah produk terakhirnya jadi, yang kita namakan itu sebagai inspeksi. Lalu kita perbaiki
manajemen itu menjadi pengendalian kualitas atau quality control, dimana kalau inspeksi itu hanya dilakukan oleh bagian quality control saja, yang mana bagian pabrik itu tidak dapat ikut campur dalam hasil penilaian bagian quality control. Jadi di sini kalau yang pertama itu kan dicek di bagian akhir pengecekan lalu dilaporkan ke pabrik. Nah, kalau yang quality control itu adalah sebuah tim khusus yang melakukan inspeksi, yang mana di quality control itu bagian pabrik itu tidak tidak ikut campur dalam menilai hasil dari kerjaannya sendiri gitu. Jadi istilahnya terpisah gitu antara bagian yang memproduksi produk sama bagian yang mengecek kualitas produknya. Lalu selanjutnya berkembang menjadi penjaminan kualitas. Untuk penjaminan kualitas ini fokus pada proses untuk memastikan bahwa sebuah proses dan kualitas produk itu terjamin agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi kalau di quality assurance atau penjaminan kualitas itu kita itu punya sebuah standar, dan yang dilakukan adalah ngecek apakah proses itu sudah berjalan sesuai dengan yang disuruhkan atau diharuskan atau belum gitu. Jadi kalau poin 1 sama 2 ini mereka itu ngecek hasilnya, apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau yang ketiga ini mereka sudah mulai pada apakah prosesnya itu sudah dikerjakan dengan apa ya, dikerjakan dengan benar sesuai dengan aturan yang di apa ya, sesuai dengan aturan yang dibuat. Nah, atau belum. Nah, lalu masuk ke manajemen kualitas, yang mana di manajemen kualitas itu adanya fungsi evaluasi kualitas dan kemungkinan perbaikan yang bisa dilakukan guna meningkatkan daya saing perusahaan. Jadi dari sini ini adalah perkembangan konsep kualitas yang awal, yang mana dari sini terlihat sebuah perbaikan dalam penilaian di sistem itu, yang mana yang pertama itu hanya dicek terakhirnya, lalu yang kedua itu kita sudah punya bagian sendiri-sendiri, bagian yang produksi sama bagian yang mengecek. Lalu selanjutnya kita sudah lebih baik dengan kita sudah ngecek tidak hanya hasil akhirnya, tapi ngecek prosesnya apakah sudah sesuai dengan cara yang harus dikerjakan atau tidak. Misalnya di sini ini kita bisa lihat kayak contohnya membuat roti. Membuat roti itu kadang kan cara pembuatan satu roti dengan yang lainnya tuh beda. Misalnya untuk ngulenin roti brownies sama ngulenin roti bolu mungkin prosesnya beda. Dan itu untuk penjaminan kualitas itu di sini kita lihat apakah cara pengulenannya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya kalau cupcake itu, kalau misalnya cupcake-nya itu mau buatnya di microwave, itu ternyata nggak boleh terlalu kalis gitu biar hasilnya bagus. Nah, kalau dia sampai kalis ya hasilnya jelasnya tidak bagus, seperti itu. Maka untuk penjaminan kualitas itu dia melihat apakah prosesnya sudah dikerjakan dengan benar atau tidak gitu. Kenapa kok proses itu harus dikerjakan dengan benar? Karena kalau proses saja udah bisa benar, maka logikanya kan produknya yang dikerjakan itu pasti akan sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Nah, lalu kalau sampai di manajemen kualitas, kita sudah tidak hanya mempelajari proses, kita sudah tidak hanya mengevaluasi proses, bahkan kita juga mengevaluasi hasil, dan kita juga melakukan sebuah perbaikan agar kita tidak
berdiri di titik yang sama gitu. Kalau misalnya kita berdiri di titik yang sama, temennya udah lari sampai jauh gitu, kita cuman berhenti di situ, maka nggak akan ada perkembangan yang terjadi. Oke, lalu melanjutkan perkembangan kualitas dari manajemen kualitas, nanti akan ada perubahannya menjadi manajemen kualitas terpadu, di mana di sini manajemen kualitas itu menempatkan tanggung jawab kualitas tidak hanya dibebankan pada bagian produksi, namun pada seluruh individu di perusahaan. Jadi mungkin kalau tadi manajemen kualitas itu masih hanya pada tahap akhir, kalau yang udah terpadu itu di seluruh lini produksi. Lalu manajemen kualitas terpadu ini akan berubah menjadi organisasi belajar yang merupakan perkembangan dari TQM, Total Quality Management, dengan adanya knowledge management untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Lalu selanjutnya kenapa Mbak Sam? Aku malah nggak dengar suara belas. Oh, nggak bisa dengar suaranya. Kenapa ya? Semoga teman-teman mungkin coba settingannya ya Mbak ya. Oh, oke. Semoga nanti ini bisa lancar. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya Mbak. Mohon maaf Mbak Samsi kalau misalnya Mbak Samsiatun nggak bisa dengar. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, oke, setelah TQM itu berkembang menjadi organisasi belajar, lalu dia akan berkembang lagi menjadi World Class Organization di awal abad ke-20, di mana di situ adanya e-learning atau electronic learning dalam organisasi belajar. Istilahnya sudah ada masuk internet di dalamnya. Jadi sistemnya itu bisa tersambung walaupun dari lokasi yang sangat berjauhan. Jadi itu lebih lebih efisien, lebih hemat waktu, dan juga tetap bisa mengupdate sebuah kondisi perusahaan secara terus menerus. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang model-model manajemen kualitas. Nah, di sini yang pertama itu kita akan pelajari model kualitasnya Deming, di mana Deming ini dalam konsepnya itu mengemukakan 14 point of Demings atau 14 poin Demings yang dapat membantu dalam perbaikan dan peningkatan kualitas. Nah, 14 poin itu apa saja? 1. Harus dirumuskan dan diumumkan pada semua karyawan maksud dan tujuan organisasi. Yang kedua, harus mempelajari dan melaksanakan filosofi baru baik oleh manajemen maupun karyawan atau secara menyeluruh. Lalu yang ketiga, memahami tujuan inspeksi, yaitu untuk memperbaiki proses dan mengurangi biaya. Lalu yang keempat, mengakhiri praktek bisnis yang menggunakan penghargaan berdasarkan angka atau uang saja. Jadi di sini kita tidak hanya memberikan apresiasi kepada para karyawan dengan berupa hanya penghargaan atau uang, tapi plus kita bisa memberikan sebuah apresiasi dengan mungkin peningkatan jabatan atau mungkin perbaikan fasilitas dan juga perbaikan kualitas pelayanan dari atasan ke bawahannya, seperti itu. Lalu yang kelima, memperbaiki secara konstan dan terus menerus kapanpun sistem produksi dan pelayanan. Lalu yang keenam, membudayakan untuk melembagakan pendidikan dan pelatihan. Jadi ada training gitu ya, ada training di dalam perusahaan untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dari para karyawannya. Lalu yang ketujuh, mengajarkan dan melembagakan kepemimpinan. Lalu kedelapan, menjauhkan rasa ketakutan, ciptakan kepercayaan, ciptakan iklim yang mendukung inovasi. Jadi istilahnya kita buat para
pekerja itu bisa memiliki rasa bahwa perusahaan tempat dia kerja itu adalah miliknya. Jadi seperti apapun yang terjadi di perusahaan, dia pun juga ikut merasakan senang sedihnya. Untuk itu kita harus menjauhkan rasa takut yang artinya bawahan takut sama atasan, tidak seperti itu. Jadi harus saling bekerja sama satu sama lain dalam kondisi yang saling kondusif, dengan rasa saling memiliki, saling menyayangi, seperti itu, kekeluargaan, seperti itu ya. Lalu yang ke-9, mengoptimalkan tujuan perusahaan, tim, dan kelompok. Lalu yang ke-10, menghilangkan desakan atau tekanan-tekanan yang menghambat pekerjaan, yang menghambat perkembangan karyawan. Ke-11, menghilangkan kuota berdasarkan angka-angka, tetapi secara terus-menerus melembagakan metode perbaikan. Menghilangkan manajemen berdasarkan sasaran, tetapi mempelajari kemampuan proses dan bagaimana memperbaikinya. Lalu yang ke-12, menghilangkan hambatan yang membuat karyawan tidak merasa bangga akan pekerjaan dan tugasnya. Lalu yang ke-13, mendukung pendidikan dan perbaikan atau peningkatan prestasi setiap orang. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tindakan atau kegiatan untuk mencapai semua tujuan atau sasaran. Mungkin kalau dibaca satu-satu itu terlalu panjang ya, tapi kalau misalnya kita bisa simpulkan dan lihat mereka itu fokus pada apa sih. Dari 14 point of Deming, 14 point of Deming itu fokus pada bagaimana membuat karyawan itu bisa merasa nyaman mengerjakan pekerjaannya, merasa bahwa apa yang dia kerjakan adalah miliknya. Jadi istilahnya gimana ya, akan ikut senang kalau misalnya perusahaannya sukses, akan ikut sedih kalau misalnya ada sebuah kegagalan dalam perusahaannya. Itulah yang harus dibangun di dalam sebuah perusahaan agar sebuah konsep manajemen kualitas itu bisa dikerjakan atau bisa terlaksana. Oke ya. Di sini untuk konsep Deming itu juga dikenal dengan konsep plan, do, check, act atau plan, do, check, action yang mendukung terlaksananya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, yang mana dia ini harus fokus pada bagaimana membuat karyawan itu bisa menjadi nyaman terhadap pekerjaannya, seperti itu. Nah, lalu untuk model manajemen kualitas Crosby, dia punya 14 step plan for quality improvement. Ada 14 langkah untuk peningkatan kualitas. Sama-sama 14-nya coba kita lihat. Kalau Crosby, apakah dia punya sebuah perspektif atau sudut pandang yang sama seperti Deming? Kita baca satu-satu. Yang pertama itu tentang komitmen manajemen. Kedua tentang tim perbaikan kualitas. Ketiga tentang pengukuran kualitas. Keempat biaya evaluasi kualitas. Kelima kesadaran kualitas. Keenam tindakan koreksi. Ketujuh program pencegahan cacat atau zero defect. 8 pelatihan bagi supervisi. Oke, sudah masuk ke dalam karyawan. Hari-hari bebas cacat, menyusun sasaran dan tujuan, kesalahan menyebabkan adanya perubahan. Lalu sebentar ya. Lalu pengenalan, lalu dewan kualitas, dan 14 kerjakan semua itu secara berulang. Jadi kalau dari Crosby, dia itu memberikan sebuah langkah itu dikerjakan mulai dari kita harus punya komitmen, kita harus punya tim, kita harus punya standar kualitas kita harus mengevaluasi biaya, kita harus sadar bagaimana konsep kualitas, kita harus melakukan sebuah tindakan koreksi saat ada sebuah kesalahan terjadi, sehingga akhirnya kita akan bisa mendapatkan tujuan kita, yaitu zero defect. Untuk itu diperlukan pelatihan bagi supervisi.
juga akan menghasilkan mereka akan bisa menyusun sasaran dan tujuan. Lalu mereka mempelajari sebuah kesalahan adalah penyebab adanya perubahan. Jadi mereka melihat kesalahan dari sudut pandang yang positif, bukan sudut pandang yang negatif. Kesalahan dari istilahnya apa ya? Melihat sebuah kesalahan dari sudut pandang yang positif itu membuat kita akan berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi, tapi bukan menyalahkan kenapa kita melakukan kesalahan itu. Jadi misalnya kita, contohnya apa ya? Contoh ke roti itu saja lagi ya. Contoh ngulenin roti. Kalau misalnya kita ngulenin roti, kan contoh misalnya kita mau bikin cupcake. Ada banyak cara membuat cupcake. Kalau cupcake itu dikukus sama kalau cupcake itu masanya dimasukin microwave. Nah, kalau misalnya cupcake itu dikukus, iya roti lagi. Ini kebetulan kemarin itu saya ada cerita Mbak. Oke, mungkin cerita dulu ya. Saya sama teman-teman kan belajar bikin cupcake. Nah, kebetulan ada temen yang sudah pengalaman, itu cerita kalau cupcake-nya itu kalau nguleni jangan lembut-lembut banget gitu. Tapi saya nggak percaya. Terus saya buat itu lembut. Terus mana saya salah, lupa memasukkan satu bumbu. Akhirnya alhasil cupcake saya itu sangat parah. Sudah tidak enak, wajahnya juga tidak cantik. Ya begitulah. Tetapi kesalahan, oh berarti saya harus berhati-hati, saya harus percaya bahwa oh teman saya itu memang benar, nggak usah diuleni terlalu kalis. Iya Mbak, tidak mengembang dan bentuknya itu sangat tidak cantik, dan rasanya setelah saya rasakan manisnya juga kurang. Lalu apa ya yang kurang, yang kayak blueberry itu apa ya namanya ya, lupa saya. Itu saya lupa masukin, jadinya rasanya nggak enak. Ya seperti itu contoh rotinya. Nah di sini kalau misalnya kita mengikuti model manajemen Crosby, dia itu melihat kesalahan dari sudut pandang yang positif, sehingga besoknya lagi yang dia lakukan adalah oke, kesalahan kesalahan itu terjadi karena apa. Besoknya lagi jangan sampai melakukan kesalahan yang sama, tapi bukan menyalahkan kok aku begini sih, kok aku begitu sih, tapi dievaluasi sehingga besoknya lagi kesalahan itu tidak akan bisa sehingga besoknya lagi kesalahan itu tidak akan dilakukan. Oke, lalu melakukan pengenalan terhadap semua konsep yang sudah dipelajari oleh supervisi tadi ke semua, istilahnya semua level perusahaan ya, dan membangun sebuah dewan kualitas atau bagian khusus yang menangani sebuah kualitas. Kerjakan semua ini secara terus menerus dan berulang sampai zero defect. Ya bukan sampai, istilahnya zero defect itu kan tujuan kita. Kalau sekarang zero defect, kalau kita tidak melakukan sebuah perbaikan, yang mana seperti kita tadi udah pelajari, kualitas itu kan dinamis. Zero defect itu terhadap standar kualitas sekarang belum tentu besoknya itu sama. Maka dari itu kita harus lakukan semua langkah ini secara berulang-ulang. Oke, lalu untuk model manajemen yang ketiga, yaitu model manajemen kualitas dari Juran. Juran ini cukup simpel, dia cukup menyampaikan dalam model manajemen kualitas Juran itu ada perencanaan kualitas atau quality planning, ada pengendalian kualitas atau quality control. Kualitas itu direncanakan seperti apa, lalu dalam pelaksanaannya dikontrol agar sesuai dengan rencananya. Dan terakhirnya kalau misalnya ternyata dan terakhirnya kalau sudah kelihatan hasilnya, kita evaluasi hasilnya itu untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Di sini dari model-model manajemen kualitas yang kita pelajari dari Deming, Crosby dan juga Juran, itu kita lihat bahwa walaupun prinsip perbaikan kualitas antara
ahli satu dengan ahli yang lainnya berbeda-beda. Jadi bagaimana cara mereka ingin menyampaikan kepada kita, begini loh caranya untuk kamu itu bisa memahami dan menerapkan konsep kualitas, itu mungkin berbeda-beda, tapi tujuan mereka itu sama. Tujuan mereka itu hanya satu, yaitu mereka ingin kualitas kita itu selalu lebih baik dan dilakukan secara terus-menerus dan juga berkesinambungan. Seperti itu. Nah, lalu di modul bagian 1.3 kita akan mempelajari tentang sistem kualitas. Di dalam sistem kualitas ini kita akan belajar tentang biaya kualitas dan nilai kualitas. Nah, kita langsung masuk saja. Biaya kualitas itu adalah biaya untuk melaksanakan dengan benar sejak awal proses ditambahkan dengan sejak awal proses sampai akhir proses ditambahkan dengan biaya yang disebabkan karena pengendalian kualitas yang tidak mudah. Itu yang namanya biaya kualitas. Nah, di sini dalam biaya kualitas itu sendiri ada dua paradigma. Yang mana paradigma lama itu menyatakan bahwa kualitas itu mahal. Kualitas itu mahal kalau kita lihat kualitas sebagai sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang istilahnya apa ya? Istilahnya sesuatu yang terbaik atau ya berlebihan lah gitu ya, mungkin lebih artinya berlebihan. Kayak misalnya cukupnya itu pada titik ini tapi terlalu berlebihan ya jadi mahal. Atau mungkin kayak misalnya energo itu mungkin sedikit mengindikasikan bahwa kualitas itu mahal. Itu paradigma lama yang mana dia melihat pada kualitas itu sesuatu yang worth it atau berharga. Tapi mahalnya di sini itu adalah sesuatu yang berharga sebenarnya. Tapi kadang mungkin orang bisa salah persepsi bahwa kualitas itu mahal, mahalnya itu adalah pada cara untuk membuat kualitasnya. Yang oleh karena itu, paradigma lama ini diperbaiki oleh paradigma baru yang menyatakan bahwa kualitas itu tidak memerlukan biaya atau kualitas itu has no cost. Jadi tidak berbiaya. Kenapa kualitas itu tidak berbiaya? Tidak berbiaya bukan berarti terus gratis gitu, bukan seperti itu ya. Tidak berbiaya itu artinya sebenarnya kalau misalnya kita malah menerapkan kualitas atau konsep kualitas dengan benar, definisinya benar atau pengertiannya benar, maka kita akan bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan. Oh iya, G. Tidak apa-apa, Mbak Lum Mulyasi. Iya, Mbak. Oke. Di sini kualitas has no cost itu sebenarnya menunjukkan bahwa kualitas itu tidak memerlukan biaya yang berlebihan. Karena apa? Karena kualitas itu sendiri kalau kita jaga dan kita pahami konsepnya, maka kualitas itu sebenarnya bisa mengurangi pemborosan akibat kerusakan sebuah produk yang tujuannya nanti akan mengarah pada peningkatan produktivitas. Nah, oke, di sini nanti di terakhirnya kita nanti akan membahas tentang produktivitas. Biaya kualitas. Oke, kita akan lebih perdalam untuk biaya kualitas di paradigma lama. Dalam paradigma lama itu terdapat dua golongan biaya besar untuk kualitas, yaitu satu, biaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas akan dibutuhkan biaya pencegahan, yaitu biaya untuk mencegah kerusakan atau cacat produk. Lalu yang kedua, biaya penilaian, yaitu biaya yang harus dikeluarkan
melihat bahwa kalau misalnya kita pengen menghasilkan sebuah produk yang berkualitas, maka kita harus mencegah terjadinya kerusakan. Itu butuh biaya, misalnya harus alat-alat yang mahal atau gimana, padahal tidak seperti itu. Lalu biaya penilaian, contohnya ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengadakan pengujian terhadap produk yang dihasilkan. Contoh, misalnya kalau saya pernah kunjungan industri dulu ke pabrik monitor gitu ya. Di situ sebenarnya monitor itu sebelum mereka itu lolos dan bisa dijual, mereka itu dicek loh, apakah mereka itu tahan banting. Caranya ngecek, mereka dipukul-pukuli itu layarnya, tung 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 kayak gitu. Untuk ngecek mereka itu harus tahan sebenarnya untuk semua itu. Nah, itu di paradigma lama itu hal seperti itu masuk ke dalam biaya penilaian yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan. Itu masuk ke dalam kategori biaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, kalau misalnya setelah ini kan kalau misalnya produknya belum jadi. Kalau misalnya produknya udah jadi, di situ akan ada biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan harus bertanggung jawab saat menghasilkan produk cacat. Produk cacat itu bisa diketahui dalam keadaan internal atau sebelum dia terjual, yaitu saat dia masih di bagian pengecekan, dia dicek ternyata ada yang catat nih, ada yang rusak nih. Kalau kerusakannya baru diketahui di akhir, ya otomatis sia-sia kan proses-proses yang dijalani sebelumnya, yang mana akhirnya biayanya besar, udah dikerjain sampai terakhir, akhirnya salah, ya otomatis semua biaya yang keluar tadi akhirnya cuma terbuang sia-sia. Nah, itu kalau kita istilahnya mengenangi atau kita bisa mendapati kerusakan itu di lingkungan internal atau sebelum produk itu terjual ke konsumen. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban terhadap kerusakan saat produk itu sudah sampai ke konsumen. Itu contohnya kita harus memberi garansi. Tadi kan kita harus bertanggung jawab terhadap produk kita. Caranya dengan memberi garansi. Nah, kalau misalnya udah rusak, terus ada komplain, apa yang harus dilakukan? Sesuai dengan perjanjian garansi kita harus mengeluarkan biaya untuk semua itu. Nah, di sini dalam paradigma lama, karena mereka belum menerapkan sistem dan konsep kualitas yang benar, maka mereka menganggap semua hal yang harus dilakukan untuk menghasilkan kualitas itu mahal. Mereka memikirkannya seperti itu. Padahal sebenarnya itu karena mereka salah menerapkan bagaimana konsep kualitas sebenarnya. Nah, dalam paradigma baru, kita balik lagi. Dalam paradigma baru itu, konsep kualitas itu kan diterapkan di semua level produksi, baik dari awal sampai akhir, sehingga akan bisa dihasilkan zero defect atau produk tanpa cacat. Yang mana di situ nanti kita tidak perlu mengeluarkan semua biaya-biaya yang ada di sini. Tidak perlu dikeluarkan. Dan semua itu karena kita sudah menerapkan sebuah konsep kualitas. Ini adalah grafik tentang pergerakan biaya kualitas dan juga nilai kualitas. Di sini kita punya sumbu Y menunjukkan biaya, lalu sumbu X menunjukkan kualitas. Nah, di sini nanti kita akan lihat bahwa kualitas itu yang bagusnya emang yang sesuai dengan kebutuhan, bukan yang berlebihan. Kita lihat di sini. Semakin ini adalah grafiknya kualitas ya. Ini grafik kualitas.
semakin rendah kualitas, itu sebenarnya biayanya semakin tinggi, karena semakin sering kita akan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki produk-produk kita yang cacat. Nah, tapi di sini semakin tinggi kualitas, biayanya semakin rendah. Cuman di sini kita harus lihat, selain biaya kualitas ini, kita juga punya biaya pencegahan dan biaya penilaian. Nah, di sini itu biaya pencegahan dan penilaian, semakin kualitasnya meningkat, biaya untuk mencegah dan juga melakukan penilaian terhadap kualitas itu di sini semakin tinggi. Semakin tinggi ya. Yang mana dari biaya kualitas dan juga biaya pencegahan dan penilaian ini akan jadi satu menjadi grafik ini, yang mana ini adalah grafik total biaya kualitas. Grafik total biaya kualitas ini menunjukkan bahwa yang kita inginkan kan kualitasnya pas dan juga dengan biaya yang paling rendah. Biaya paling rendah itu ada di sini, dan dimana untuk biaya paling rendah yang di sini, nilai kualitas kita pun juga sudah bagus. Yang artinya kita lihat dari sisi sini, dari sisi tengah ini adalah bidang yang kualitasnya itu optimal atau kualitas yang sesuai dengan nilai kualitas yang diharapkan dan juga biayanya pun rendah. Seperti itu. Kalau misalnya kualitas kita kurang, biaya kita tuh tinggi. Kalau misalnya kualitas kita berlebihan, biaya kita pun juga tinggi. Jadi untuk itu kita lebih baik memposisikan kondisi standar pada bidang kualitas yang optimal. Oke. Nah, di sini nilai kualitas ini itu adalah indeks penilaian pelanggan. Indeks itu adalah sebuah angka ya, atau oke lah, indeks itu biasanya kayak indeks itu angka lah, angka yang menunjukkan sebuah penilaian pelanggan yang merupakan harga yang dibayarkan pelanggan atau hasil asas hasil atau manfaat yang dirasakan karena kualitas produk sesuai dengan harapannya. Jadi nilai kualitas adalah penilaian pelanggan terhadap hasil dari kualitas ataupun jasa, kualitas produk ataupun jasa yang dirasakan oleh pelanggan. Itu adalah nilai kualitas. Dan kondisi optimalnya adalah di titik sini, di titik yang kualitasnya itu pas, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Oke, selanjutnya biaya kualitas ini nanti itu akan berhubungan atau akan dikenal dengan kualitas berdasarkan tujuan atau sasaran. Kualitas berdasarkan sasaran itu apa? Kualitas berdasarkan sasaran itu memiliki 3 patokan, yaitu patokannya atau sasarannya itu adalah manajemen kualitas harus mempunyai komitmen untuk menentukan biaya sasaran kualitas. Yang kedua, sasaran kualitas secara menyeluruh merupakan serangkaian sasaran dan pencapaian masing-masing bagian, sehingga perlu diadakan identifikasi secara tepat sasaran pada masing-masing bagiannya. Lalu yang ketiga, patokannya dalam kualitas berdasarkan sasaran adalah masing-masing dan setiap orang dari manajemen yang memegang fungsi kualitas harus mendukung pencapaian sasaran untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas secara menyeluruh. Nah,
mohon maaf, kita balik lagi. Di sini kan kita lihat biaya kualitas dengan nilai kualitas, dan kita dapatkan sebenarnya tidak perlu kualitas berlebihan, tapi kualitas itu adalah yang optimal saja. Optimalnya ada di sini. Optimalnya itu seperti apa? Optimalnya itu adalah sesuai sasaran. Maka dari itu, dari grafik biaya kualitas dan nilai kualitas itu tadi, kita bisa bilang bahwa adanya hubungan antara biaya kualitas dengan kualitas berdasarkan sasaran, di mana kualitas optimal itu adalah kualitas yang berdasarkan sasaran. Sasarannya itu bagaimana patokannya? Menggunakan 3 patokan ini. Jadi sasaran itu pertama harus kita tentukan. Lalu habis itu kita cek apakah semuanya itu sesuai dengan sasaran kita. Lalu yang ketiga, di semua level manajerial atau semua orang yang ada di dalam perusahaan itu harus mendukung pencapaian sasaran tersebut agar kualitas kita itu optimal. Biaya kualitas atau kita biasa bilang quality based objective atau kualitas berdasarkan sasaran itu memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama adalah cara efektivitas kualitas yang merupakan penentuan syarat-syarat yang dibutuhkan secara umum untuk hasil yang berkualitas. Lalu yang kedua, standar efektivitas kualitas yang merupakan alat dan kriteria di mana pencapaian kualitas dapat diukur. Jadi di awal, cara itu komponen utamanya adalah kita punya standar kualitasnya itu seperti apa. Lalu kita juga punya alat untuk mengukur pencapaian kualitas itu, alat untuk mengukur pencapaian kualitas kita itu apa. Lalu yang ketiga, sasaran kualitas, yaitu yang merupakan penentuan hasil kualitas secara kuantitatif dan khusus yang dibutuhkan oleh manajemen secara individu. Sasaran kualitas ini adalah yang bisa menentukan hasil kualitas secara kuantitatif itu siapa? Atau bagaimana cara menentukan hasil kualitas secara kuantitatif? Kualitas itu kan gak bisa kelihatan. Kita bisa menilai kualitas saat dia itu punya angka. Oleh karena itu kita harus bisa menilai kualitas itu secara angka, secara kuantitatif. Ada nilainya seperti itu, yaitu adanya sasaran kualitas. Lalu komponen yang terakhir adalah efektivitas manajemen kualitas, yang merupakan pengukuran di mana manajemen berhasil dalam mencapai kualitas hasil yang dibutuhkan atau belum. Oke, itu adalah komponen-komponen dalam quality by objective. Nah, di sini kita ulang lagi bahwa manajemen kualitas itu bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas. Nah, bagaimana cara mengukur produktivitas? Di sini kita akan membahas tentang pengukuran produktivitas. Produktivitas itu didapatkan dengan membandingkan antara output hasil yang dicapai dengan input sumber daya yang digunakan dikalikan dengan faktor kualitas. Nah, ini rumusnya ada di buku. Itu nanti coba dilihat rumusnya. Di dalam rumus itu kita punya hasil yang sudah keluar. Kita punya hasil, kita punya berapa besar yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil itu, dan kita punya faktor kualitas. Yang mana di situ lihat kondisinya seperti ini. Dalam perhitungan net value productivity atau nilai neto productivity, kita bisa lihat bahwa semakin rendah kualitas, di sini kan kualitas, semakin rendah kualitas, semakin banyak kerusakan yang terjadi. Artinya
kualitas yang berlebihan itu juga nilai produktivitasnya juga juga kecil. Untuk itu kita perlu mencapai titik kualitas yang optimal atau yang sesuai dengan sasaran. Jangan kurang ataupun juga jangan berlebihan. Seperti itu. Nah, oke, teman-teman sudah slide ke-24. Slide-nya ada 25. Kira-kira ada pertanyaan? Di sini kita masih punya setengah jam lagi. Saya tunggu pertanyaannya. Oke, alhamdulillah. Semoga tadi mungkin saya yang banyak ngomong ini tadi, semoga bisa bermanfaat ya tadi apa yang saya sampaikan, dan semoga bisa dipahami sama teman-teman dengan seperti apa yang saya maksudkan. Nah, oke. Tadi ini kan kita sudah banyak belajar tentang konsep kualitas, pengertian kualitas, lalu manajemen kualitas, dan yang terakhir pada biaya kualitas. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa tadi ada sebuah paradigma lama dan juga paradigma baru yang menyatakan kalau paradigma lama kualitas itu mahal. Padahal sebenarnya bukan mahal seperti itu yang dimaksud dengan kata-kata mahal itu seharusnya. Tapi karena mereka salah menerapkan bagaimana kualitas, maka mahallah jadinya saat mereka itu menjalankan pencapaian kualitas dengan cara yang salah. Nah, lalu seperti juga yang disampaikan oleh Crosby, kalau kita harus melihat sebuah kesalahan itu sebagai sarana untuk memperbaiki diri kita agar bisa selalu lebih baik dan selalu lebih baik. Dan dari yang kita pelajari tadi, kita bisa simpulkan bahwa saat kita bisa menemukan kesalahan seawal mungkin atau sedini mungkin, maka kita bisa menekan biaya yang akan kita keluarkan untuk kompensasi dari kesalahan yang kita lakukan itu. Jadi, bagaimana kita bisa menemukan kesalahan dari secara lebih awal dengan cara menerapkan konsep kualitas dan juga manajemen kualitas dengan cara yang benar, dengan perspektif paradigma baru, yang mana kita harus menerapkannya secara menyeluruh pada semua aspek atau level perusahaan. Jadi di sini kita bisa lihat, kalau misalnya kesalahan itu bisa kita ketahui sedini mungkin. Contoh, di proses pertama kita hanya rugi $1, tapi kalau ternyata kita baru menemukan kesalahan di proses selanjutnya, otomatis kan ruginya selain satu ini plus biaya di proses ini kan, ruginya bisa sampai $10. Nah, apalagi kalau kita hanya baru menjalankan konsep kualitas itu di akhir, maka kerugiannya bisa sampai sebesar ini. Nah, dari sini kita lihat pentingnya penerapan sebuah konsep kualitas dari awal proses sampai akhir proses. Jadi bukan quality pada produk, tapi quality pada proses. Itu sangat penting untuk kita bisa menekan biaya yang akan timbul. Nah, di sini menurut Bob Garvin dari Motorola, biasanya dipakai untuk contoh itu sistemnya kualitasnya Motorola ya. Nah, Bob Garvin itu menyatakan bahwa mutu atau kualitas yang super itu adalah biaya terendah dalam melakukan sesuatu. Jadi inilah yang istilahnya yang meruntuhkan paradigma lama bahwa kualitas itu mahal. Belum habis waktunya sampai jam 11.
itulah yang nanti akan menghasilkan yang namanya zero defect. Untuk itu, dari setiap langkahnya kita harus cek, itu harus sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Dari semua ini bisa kita simpulkan bahwa pengendalian kualitas dalam proses itu sangat-sangat penting, baik dalam meningkatkan produktivitas dan juga dalam mengurangi biaya. Kenapa produktivitas itu meningkat? Karena kan kalau misalnya kerusakan bisa kita kurangi, artinya produk yang kita hasilkan kan tetap sebanyak yang kita inginkan, karena tidak akan ada yang dikurangi karena rusak. Oke, seperti itu resum atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah sebuah diskusi yang bermanfaat untuk teman-teman kelak mungkin pada pengen buka usaha ataupun apalah itu bisnisnya. Konsep manajemen kualitas ini itu bisa diterapkan di sana untuk kita nanti bisa mendapatkan sebuah hasil akhir yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, teman-teman, kira-kira ada pertanyaan di sini? Kita masih ada waktu 16 menit. Semoga sudah paham ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi dulu ya pertemuan malam ini. Besok kita ketemu lagi di tatap muka online. Senang bisa bertemu teman-teman lagi. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Oke. Mbak Sulastri. Oke teman-teman. Iya, besok saya di jam pertama, jam 10. Oh, oke Mbak. Oke, nggak apa-apa Tete tidak bisa hadir. Mungkin untuk kuis, sebentar. Saya tuh kurang tahu apakah harus bentuknya kuis ya. Kalau untuk tugasnya, misalnya tugas nggak harus ketemu bagi teman-teman. Misalnya, kadang kan kasihan misalnya pada ada kuis di TTM, misalnya pada nggak datang, nanti otomatis nggak akan dapat nilainya. Oke, nanti akan saya atur gimana caranya biar nanti bisa tetap biar nanti teman-teman semuanya bisa tetap ikut serta, misalnya ada kuis ataupun ada acara-acara yang berhubungan dengan nilai ya. Oh iya. Oh Mbak Lu, oke, saya masukkan ke absennya Mbak Lu. Ya nggih, Pak Robert jam 3. Pak Robert sebenarnya tadi mau ganti, tapi kebetulan saya tidak bisa, jadinya saya tetap di jam pertama. Oke. Sama Mbak, ini berhubungan dengan materi lagi, karena kan untuk ujiannya itu yang membuat tugasnya, yang membuat soalnya kan pusat, dan kami tutor itu nggak tahu bagaimana bentuk soalnya. Yang tahu adalah otomatis teman-teman angkatan atasnya teman-teman. Nah, secara materi yang saya sampaikan ini kan bentukannya tuh materinya bukan hitungan ya, tapi hafalan dan juga konsep seperti ini. Sebaiknya teman-teman rajin tanya-tanya sama kakak angkatan biar tahu model-modelnya soalnya seperti apa gitu. Mungkin saya tidak berjanji untuk
menjawab jika ada pertanyaannya juga, tapi setidaknya nanti teman-teman bisa apa ya, bisa menyiapkan tuh yang seperti apa sih sebenarnya yang perlu untuk dipelajari seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa ikut TTM, coba nanti saya atur gimana kalau misalnya untuk mengganti kehadirannya. Oke. Oke, ini saya mohon nanti kita tetap bisa chatting. Ini saya mau tutup rekamannya aja. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang di kuliah malam ini. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.